butir kan pas belanja online saya beli 3 butir kelapa dan 2 butir ini buat santan, dan ini 1 butirnya saya sangrai. Nah, untuk sangrai kelapa biasanya saya kasih untuk ketumbar 1 di sini, 1 bungkus yang kecil itu ya teman-teman. Tapi karena kalau ketumbarnya habis, saya nggak mau cek stok ketumbar, jadi saya nggak pakai ketumbar, ini saya sangrai aja. Harusnya ini bolak-balik, jangan sampai kosong, dan usahakan api yang kecil ya teman-teman. Kalau mau diusahanya sih boleh, tapi kalau apinya agak besar berarti kita ekstra balik-baliknya ya teman-teman. Sampai warna kelapanya berubah dari warna tadi putih ya, sampai nanti jadi agak kecoklatan gitu teman-teman. Jadi harus sering dibalik-balik, jangan sampai kosong. Baliknya pelan-pelan aja ya teman-teman, sampai ampas-ampasnya itu kemana-mana seperti ini. Nah, karena jadi berantakan nanti kompornya. Jadi kerja 2 kali kita masukkan kompornya sebelum blendernya lagi. Tuh, bisa pelan-pelan. Saya nggak kasih apa-apa ya teman-teman. Kalau ada ketumbar aja udah saya kasih ketumbar 1 bungkus kecil itu ketumbarnya. Tapi karena ketumbarnya habis, jadi kita nggak pakai ketumbar, cukup kelapanya aja gitu. Setelah disangrai warnanya udah warna coklat, udah matang, berarti itu sudah boleh ditumbuk, digiling atau di blender. Kalau tipe-tipe seperti saya yang orangnya suka yang simple, nggak mau yang ribet-ribet ya, nanti tinggal di blender aja. Nanti blendernya itu kan kadang ada blender yang harus pakai air, nah itu jangan pakai air, diganti dengan minyak. Karena kalau kelapa sangrai di blender baru kasih air kan nanti cepat basi teman-teman. Aja ya, capek-capek jadi sangrai. Ini kalau mau nyangrai ini harus butuh waktu lama, kesabaran, dan kesiapan dalam dalam menyangrai kelapanya. Nah, semua sambil, kalau ada butir-butir kayak gini sambil dicain juga ya teman-teman, jangan dibiarin ya semuanya matang. Tuh. Terus saya bilang kalkulator banyak sebenarnya mau dikerjain. Daripada kita bingung mau ngapain, udah bosan nonton ya kan, udah bosan nonton baca online, udah bosan nonton sinetron, film-film Korea. Nah, kita bingung, nanti kita mau di dapur banyak hal yang mau dikerjain. Daripada kita mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat ya kan, yang justru malah mengganggu orang, nah nanti kita memasak aja, setidaknya siapkan bumbu-bumbu seperti ini. Jadi nanti pada saat kita ingin memasak apa gitu, bumbunya sudah tersedia, tinggal eksekusi aja gitu. Ini saya sambil di sebelahnya saya sambil masak air ya teman-teman, supaya sekali masak itu semua kerjaan selesai. Saya itu tidak suka kerja berkali-kali gitu. Saya tipe orang yang semuanya harus serba simpel, tapi juga berjalan dengan lancar gitu. Kalau kita bisa kerjakan sekalian dalam 1 kali kerja, selesai 2 pekerjaan, kenapa harus nunggu sampai 2 kali kerja? Tuh loh teman-teman, semuanya diselesaikan dengan baik. Inilah
kerjaan sebagai seorang ibu di rumah. Sebenarnya paling kalau masak ini sambil mengaduk-aduk ini enaknya sambil dengerin musik teman-teman. Tapi kalau saya pasang musik nanti kena copyright nanti di YouTube-nya, jadi saya nggak pasang musik. Saya cukup mendengar suara air yang sudah mulai matang aja, air yang sudah mulai mendidih. Ini sudah mulai ini ya teman-teman. Tapi kalau saya tinggal agak sedikit hitam lagi ya. Nanti pada saat dia blender itu aromanya benar-benar keluar. Kalau kayak gini saya belum. Nah, kalau teman-teman tanya dari mana saya belajar memasak, yang pastinya dari orang tua dan ibu ya. Ibu saya itu waktu kecil, kayak waktu kami masih kecil-kecil ya, anak-anaknya itu suka sekali membuat kue kembung, roti sobek seperti itu, kue pulut, apem. Yang menjadi masalah adalah bakat membuat kue ibu saya tidak membaru ibu saya. Tapi kalau masa-masa yang biasa seperti ini ya masih bisa dipelajari. Tapi kalau membuat kue saya kurang, nggak tahu ya, kayaknya kurang saya buat kue itu nggak pernah berhasil gitu. Pernah buat kue bolu dulu, terus ternyata hasilnya bantet ya kan, nggak bisa dimakan sih, cuma nggak bisa bentuknya aneh pokoknya. Terus pernah masak kue apa namanya itu belajar buat kue gembung ya namanya, di Jambi kue gembung. Ternyata hasilnya tidak mengembang, jadi selalu aja kalau saya buat kue pasti ada aja kendalanya, yang tidak mengembang kuenya, atau yang bantet, atau yang gosong lah kuenya. Jadi saya kalau mau buat kue itu penuh dengan kewaspadaan karena takut gosong dan takut tidak berhasil kuenya gitu. Kalau buat kue bumbu seperti ini saya bisa, walaupun saya sering nanya sebelum saya menikah saya sering nanya ibu saya. Jadi saya mulai dari SMP ya, dari SMP itu udah nggak sama orang tua, jadi mulai dari SMP saya sudah masak sendiri, cuci baju sendiri, semua serba sendiri. Jadi juga SMA, kuliah, sampai kerja, sampai setelah menikah semua sendiri-sendiri. Kalau dulu kan cuci pakai tangan, sekarang tidak bisa cuci. Jadi semakin lama zaman semakin mudah. Kalau dulu giling cabai harus pakai gilingan, sekarang sudah ada blender, tinggal praktis. Dulu ini kelapa parut ini juga dia dulu pakai alu lesung kan teman-teman. Kalau ada yang tahu lesung, dia botol batu besar itu, terus alunya itu penumbuknya itu panjang gitu teman-teman. Tapi bisa dibantu juga sama kayak cobek gitu teman-teman. Tapi kalau cobek kan bulat kecil gitu. Nah, itulah kehidupan teman-teman. Semuanya akan kita lewati fasenya, dari anak, dewasa, sampai menjadi tua. Semuanya pasti dilewati, hanya ada yang cepat prosesnya, ada yang lambat. Ya soalnya teman-teman, semuanya pasti akan mengalami. Penting kita mau belajar banyak hal, terus harus penuh kesabaran dan harus punya rasa keingin-tahuan yang tinggi. Kalau kita punya rasa keingin-tahuan yang tinggi, kita akan bisa menemukan banyak hal yang menarik dalam kehidupan ini. Kalau tidak bisa kita akan merasa cepat bosan. Nah, saya
sebagai orang seperti cepat lupa, tapi saya juga punya rasa keinginan yang tinggi. Makanya walaupun saya bosan akan suatu hal, saya pasti mencari hal lain supaya saya nggak merasa bosan atau nggak merasa gitu. Tapi itu harus hal yang positif ya teman-teman. Jangan sampai karena kita merasa bosan lalu kita melakukan hal yang negatif. Cuma kalau juga kalau di rumah gitu, buatlah sesuatu yang membuat teman-teman merasa betah dan menarik. Ya kalau mau masak ya masak, kalau mau kerajinan tangan ya kerajinan tangan, kalau mau jualan ya jualan. Tuh kan sekarang jualan bisa online dari rumah, kita nggak harus ke toko atau nggak harus ke butik gitu. Jadi kalau ada orang yang di rumah aja itu belum tentu nggak menghasilkan ya teman-teman. Justru ada orang yang dari rumah aja tapi justru kegiatannya tuh sebenarnya banyak tapi melalui online teman-teman. Kadang apa yang kita lihat dengan mata itu tidak selalu benar gitu. Udah masak, kayak sebentar lagi deh. Suka dua, soalnya masih ada yang menggumpal-gumpal masih ini, nah harus diberesin dulu. Saya nggak tahu kalau teman-teman di rumah seperti apa ya menjalani hari-hari. Karena kalau yang saya lihat saya pantau di media sosial, banyak yang ngeluh, banyak yang putus asa gitu, banyak yang merasa jenuh atau bosan. Kalau jenuh atau bosan itu wajar ya menurut saya, karena kan kalau di rumah terus yang biasanya jalan atau kemana atau nge-mall, tiba-tiba di rumah aja beberapa bulan, ya memang sih gak terasa bosan. Tapi kalau kita berusaha untuk menghilangkan kebosanan dengan cara-cara yang positif, pasti lama-lama terbiasa kok semua. Kalau hobinya kayak tidur, saya kadang juga tidur juga. Bahkan kadang kalau saya tidur tuh bisa tapi saya tidurnya lama karena saya itu kalau malam tuh nggak bisa tidur. Jadi saya tidurnya bisa jam 5 atau jam 6 pagi. Nah itu di jam 9 atau kadang jam 12 baru bangun. Jadi semua tergantung teman-teman aja yang ngatur, karena teman-teman yang tahu kondisi badan teman-teman, terus apa yang teman-teman butuhkan kan teman-teman sendiri yang tahu. Yang penting bahwa kita jangan sampai merusak diri kita dengan hal yang tidak baik gitu. Kita harus menjaga tubuh kita dan bersyukur karena sudah dikasih tubuh yang sehat, ya kan? Panca indera yang sempurna, banyak kegiatan, semua hal itu banyak yang harus disyukuri. Kalau kita catat-catat banyak hal yang harus disyukuri dan kita bandingkan dengan hal yang harus kita lakukan, sebenarnya lebih banyak hal yang harus disyukuri, cuman kita kadang-kadang nggak sadar gitu. Kadang-kadang kita lupa mungkin, kalau sering mengeluh mungkin terjadi tuh. Pokoknya lakukanlah hal-hal yang memang membuat teman-teman bahagia gitu lah. Sepanjang hal itu positif ya, jangan hal-hal yang negatif gitu. Kalau hal-hal yang negatif baru merusak diri atau merusak orang atau mengganggu orang, nah itu gak bagus juga. Lakukan hal-hal yang positif yang bisa membuat teman-teman merasa betah di rumah dan tidak jenuh gitu.
sudah bisa kita blender. Saya ambil dulu blendernya. Ini masukkan ke blendernya. Ini blendernya teman-teman. Ini masukkan ke sini. Teman-teman, jangan sampai hamur gitu. Nah, saya tadi lupa ngasih tahu ya teman-teman. Jadi ini blendernya kan harus ada air tadi ya. Jadi tapi kan kita nggak boleh pakai air. Jadi kita kasih aja minyak goreng. Tapi minyak goreng yang bersih ya, jangan yang bekas goreng goreng ikan atau goreng apa, jangan. Jadi yang masih bersih. Masukkan secukupnya aja. Baru kita masukkan kelapanya. Nah, baru kita taruh di blendernya. Ya, kita taruh. Nanti kalau kurang minyaknya kita tinggal tambah aja lagi ya teman-teman. Tambah lagi minyaknya biar gampang. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Ini masih kurang halus ya teman-teman. Nanti kalau mau dihaluskan lagi bisa, yang penting sudah agak kita haluskan sedikit kayak gini. Nah, ini kita bisa tutup, baru kita simpan di kulkas. Simpannya jangan di freezer ya teman-teman, simpannya di kulkas di bawah aja yang biasa. Nah, simpannya di kotak kayak gini, di kotak, maksudnya di tempat kayak gini, bisa tupperware, bisa apa aja boleh. Nah, ini bisa kita gunakan kalau kita mau masak sayur atau mau masak daging ayam kayak ini. Bisa. Ini aroma kelapa gongsengnya sudah enak ya teman-teman. Oke, itu dia. Kalau bisa teman-teman punya blender, pakai ditumbuk pakai gilingan juga bisa, atau pakai alu atau lumpang juga bisa ya. Jadi nggak harus pakai blender, apa yang ada di rumah teman-teman boleh dipakai. Oke, ini dia caranya teman-teman. Semoga berhasil membuatnya ya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Bye bye.